Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah hakiki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh diutus di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala yang berupa patung-patung buatan mereka sendiri. Mereka mendustakan nikmat yang selalu dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Nabi Nuh terbebas dari segala bentuk kesyirikan kaumnya. Terlepas dari penyembahan patung-patung buatan, Allah kemudian mengangkat Nabi Nuh menjadi nabi. Beliau mendapat beberapa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membersihkan keimanan kaumnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Nabi Nuh adalah manusia yang cerdas dan penyabar. Beliau selalu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Beliau juga memberikan kabar bagi kaumnya tentang adanya surga dan kenikmatan di dalamnya bagi mereka yang beramal saleh, serta adanya siksa neraka bagi mereka yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang usianya, Nabi Nuh berdakwah tak kenal lelah siang dan malam, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan hanya para fakir miskin atau golongan ekonomi lemah. Para bangsawan, orang-orang kaya di masyarakat, banyak yang ingkar dan selalu menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka beranggapan bahwa derajat mereka lebih baik dibandingkan Nabi Nuh dan pengikutnya. Bagi kaum yang durhaka, Nabi Nuh hanya manusia biasa yang tidak memiliki kelebihan apapun. Alasan tersebut yang digunakan mereka untuk tidak mentaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam. Pernah pada suatu ketika, para pemimpin kaum kafir itu hendak menipu Nabi Nuh. Mereka mengatakan bersedia mengikuti ajaran Nabi Nuh asalkan beliau bersedia mengusir dan meninggalkan para pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin. Namun, dengan tegas Nabi Nuh alaihissalam menolak permintaan para pemimpin kaum kafir tersebut. Penolakan Nabi Nuh tersebut membuat mereka jengkel dan menentang Nabi Nuh. Jika memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh agar menyegerakan datangnya azab tersebut. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia mengkehendaki dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat melepaskan diri. Tidaklah bermanfaat nasihatku kepadamu jika Allah ternyata hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Kaum Nabi Nuh sudah sedemikian keterlaluan mengingkari ajaran Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang yang bodoh dan gila. Namun, sebagai utusan Allah, Nabi Nuh tetap melaksanakan tugasnya. Sedangkan orang-orang kafir semakin menantang Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan mereka mengancam akan merajam Nabi Nuh jika beliau tidak berhenti berdakwah. Setelah dakwah yang disampaikan Nabi Nuh tidak mampu mengajak kaumnya yang ingkar menuju kebenaran, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas permukaan bumi. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh dan memberinya petunjuk agar Nabi Nuh alaihissalam membuat sebuah perahu yang sangat besar di puncak sebuah bukit. Nabi Nuh kemudian membuat perahu tersebut bersama para pengikutnya. Pembuatan perahu tersebut ternyata memakan waktu yang sangat lama. Nabi Nuh diuji kesabarannya dalam menghadapi kaumnya yang ingkar dan selalu mengejek pekerjaannya sebagai pekerjaan orang gila. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh dan pengikutnya dapat menyelesaikan perahu tersebut. Pada saat itu, usia Nabi Nuh menginjak 600 tahun. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki perahu yang telah dibuat. Nabi Nuh juga membawa berbagai pasang binatang. Tiada seekor jenis binatang yang terlewat. Ternyata perahu besar itu mampu menampung semua jenis binatang dan para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Tidak berapa lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya, bagaikan dicurahkan dari langit. Rumah-rumah mulai terendam banjir yang terus meninggi. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kafir berusaha menyelamatkan diri dengan menaiki bukit-bukit yang tinggi. Demikian juga Kan'an, putra Nabi Nuh yang kafir dan tidak mau beriman kepada Allah, juga berusaha menyelamatkan diri. Ketika air telah semakin tinggi, perahu besar Nabi Nuh terangkat oleh air. Semua pengikut Nabi Nuh yang beriman dalam perahu itu berdoa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari banjir besar itu. Dari kejauhan, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya Kan'an yang selalu berlari menuju puncak gunung yang lebih tinggi. Nabi Nuh memanggil anaknya dan mengajaknya untuk naik ke perahu agar dia selamat.
Tetapi dengan sombong, dia menolak ajakan Nabi Nuh dan terus berlari. Kan'an mengira banjir itu hanyalah bencana alam biasa yang akan segera surut. Kan'an pun terombang-ambing dalam banjir besar tersebut. Nabi Nuh merasa sedih melihat hal tersebut. Ia ingin anaknya termasuk pengikut yang diselamatkan. Namun, Allah SWT memberikan teguran atas sikap Nabi Nuh alaihissalam. Sebab, meski Kan'an putra Nabi Nuh sendiri, tetapi ia anak yang durhaka dan tidak mau beriman. Nabi Nuh yang menyadari kesalahannya, kemudian memohon ampunan kepada Allah SWT. Pada hari itu, siapa saja tidak ada yang mampu menyelamatkan diri dari banjir besar kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah SWT. Setelah banjir reda, perahu Nabi Nuh mendarat di suatu tempat. Nabi Nuh dan para pengikutnya serta berbagai jenis binatang keluar. Nabi Nuh kemudian membangun tempat tinggal baru di suatu tempat. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.